Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di antara para nabi dan rasul, Pak, yang cukup temperamen itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa ini temperamen itu, Bu, ya. Ketika Rasulullah Isra, apa kata Rasulullah? Aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa kepada malaikat Jibril? Siapa dia? Mengapa dia begitu dimuliakan? Sinis dia kepada Rasulullah. Datang Nabi Muhammad, siapa dia Jibril? Dia Musa. Dia sedang memarahi siapa? Kata malaikat Jibril, dia sedang memarahi Allah. Berani betul dia memarahi Allah. Allah sudah maklum dengan sifat kerasnya. Nah, itu, Pak. Jadi Allah sendiri sudah maklum bahwa Nabi Musa ini memang keras. Mukjizat Nabi yang paling banyak, mukjizat Nabi Musa, karena yang dihadapinya adalah Bani Israel, Pak. Tetapi, Bu, ketika dia mendakwahi Firaun, apa perintah Allah kepada Nabi Musa dalam surat Toha, Pak, ayat 43-44? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, maksudnya Nabi Musa dan Harun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Udah kejam betul nih Fir'aun nih. Faqulu lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru yakhsha. Berbicaralah kamu pada keduanya, kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Jadi udah sekejam itu Fir'aun, Pak, setegas itu Nabi Musa, tapi ketika mendakwahi Fir'aun, kata Allah, berlemah lembutlah kalian. Jadi waktu Harun al-Rasyid sebagai khalifah ditegur oleh orang di hadapan orang banyak, kata Harun al-Rasyid, rasanya aku belum sekejam Fir'aun lagi, kok macam ini kau menegur aku. Itulah, ya. Jadi indah sebetulnya, Bu, ketika kita menasihati, mendakwah dengan adab seperti ini lebih bagus, Pak. Tapi adakah sahabat Rasulullah itu yang keras, tegas? Ada, Pak. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ini ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, dia pergi ke tempat Muawiyah sebagai gubernur. Ditengoknya Muawiyah kaya, Pak. Terjadi kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ngapa tidak kalian lasah pedang, kalian pancung orang-orang kaya? Kan tegas tuh, Pak, ya. Tegas ya Abu Dzar Al-Ghifari. Karena dia seperti itu ditarik oleh Utsman bin Affan, Pak. Ditarik dia oleh Utsman bin Affan ke Madinah. Kata Utsman bin Affan, tidak boleh cara seperti itu. Kau di sini ajalah sama aku, kata Utsman bin Affan. Tidak usah kau ke sana lagi, di sini aja lah. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Aku tidak bisa seperti itu, Khalifah. Aku memang agak keras orangnya. Jadi aku minta maaf, aku mundur dari kekhalifahanmu. Mundurlah Abu Dzar Al-Ghifari dari kekhalifahan Utsman bin Affan. Karena dia memang keras, tak bisa dia nengok seperti itu. Melihat Abu Dzar Al-Ghifari mengasingkan diri, datang beberapa orang menghasut, Pak. Abu Dzar, kau dalam keadaan benar.
Apa yang kau lakukan ini benar, kau pelindung orang-orang miskin. Bagaimana kalau kita susun kekuatan, kita kudeta Khalifah Utsman? Apa kata Abu Dzar? Aku memang berbeda pendapat dengan Utsman, tetapi Utsman adalah pemimpin kita. Andaikan Utsman bin Affan menyuruhku gantung diri saat ini, akan ku gantung diriku. Wah, itu apa hebatnya tuh. Berbeda ya, tapi kalau untuk hancur itu tidak mau, tetap taat dia, Bu. Itu keras tuh Pak Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu dia menyatakan Islamnya itu di depan Ka'bah dibacanya syahadat tuh, azab kena keroyok sama orang kafir. Besok balik ke Rasulullah, bengkak muka ya. Kalau kau suruh ulang balik Rasulullah, syahadat aku balik depan. Itu keras dia Pak. Pas dia kena keroyok tuh datanglah Abu Bakar Siddiq. Kalian tahu enggak siapa yang kalian pukul nih? Ini orang Bani Ghifar nih. Kalian melewati daerahnya kalau berdagang. Kalian tahu kan Bani Ghifar nih perampok besar. Habis harta kalian nanti. Dengar itu takut orang Quraisy Pak. Baru berhenti memukulnya. Itulah tegasnya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Tetapi tetap taat, tidak mau mengkudeta Utsman bin Affan. Rasulullah sudah lama menggambarkan, Bu, Abu Dzar ini akan datang sendiri dan meninggal sendiri. Dan dia betul-betul meninggal sendiri. Cuma dipesankannya ke istrinya, nanti kalau kau meninggal, taruhkan jasad aku di tengah jalan. Siapa nanti yang lewat kau sebutkan, aku adalah Abu Dzar. Kalau memang dia sahabat Rasulullah, dia akan tahu tentang hadis itu bahwa Rasulullah memang mengatakan dia meninggal sendiri. Jadi ada kok yang tegas, yang keras. Itu hal yang biasa. Cuman kehebatan para sahabat Rasulullah ini, Bu, mereka berbeda tetapi menjadi rahmat. Itu yang dikatakan berbeda itu rahmat, Pak. Cuma kalau sekarang berbeda itu azab nampak. Nah, itu kita yang tidak bisa menyesuaikannya sekarang. Nabi Daud alaihissalam berbeda sering dengan Nabi Sulaiman tuh Pak. Kalau kita lihat di beberapa sejarah, Nabi Daud mengadili dua orang laki-laki yang sedang berseteru. Yang satu punya kebun, yang satu punya kambing. Kebun ini habis sama kambing ini Pak. Dia mau panen lagi, habis sama kambing ini. Diadukannya lah kepada Nabi Daud. Datang Nabi Daud, hukumannya seluruh kambing yang kau punya berikan kepada pemilik kebun atas kerugian yang dia tanggung. Yang punya kambing merasa tidak enak Pak. Enak betul dia, seluruh kambing aku untuk dia, belum tentu sama harga dengan kebun dia yang habis lagi. Cuma karena Nabi Daud sudah memutuskan, dia diam. Kata Nabi Sulaiman, maaf ya, aku berbeda pendapat dengan ayah. Pendapatmu apa Sulaiman? Untuk sementara waktu, kambing ini berikan kepada pemilik kebun untuk dia manfaatkan. Susunya bisa dia jual. Dan menjelang itu pemilik ternak ini tolonglah perbaiki kebun ini dulu. Nanti setelah bagus kebun ini, kambing dikembalikan lagi kepadanya, kebun diteruskan. Akhirnya puaslah hati orang jadinya Pak. Kata Nabi Daud, aku setuju pendapatmu Sulaiman, aku setuju. Kan enak Pak ya, berbeda tapi lapang dada Pak. Kalau kita kan berbeda pindah masjid Bu. Mana ada mau kita sholat situ lagi. Tidak bisa jadi rahmat sekarang nih Pak. Saya pun heran juga kenapa bisa seperti itu. 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 orang mengidap penyakit EII namanya, emotional induced illness. Sakit, rasanya sakit jantung, dicek jantung bagus. Kemudian muka membengkak macam gejala empedu, dicek empedu bagus. Sampai berobat ke Malaka, Bu, disuruh pulang ya sama dokter Malaka, itu pulang aja lagi ya Mbak, balik sini lagi kita. Ya enggak ketemu, sakit duit nanti yang habis. Sebabnya apa Bu? Kita dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Itu yang pertama Pak. Jangan suka berburuk sangka. Kalau kita ini, saya tengok di grup-grup ini, maka saya grup banyak di ini, tidak pernah sekalipun saya mau ikut komen.
Kadang berita ini belum jelas lagi Pak, udah disebar. Akan sering seperti itu tuh. Innalillah, Islam dalam keadaan apa? Banyak dilukai ini, akan itu Pak disebar langsung. Itu nama buruk sangka, belum tentu seperti itu lagi. Buruk sangka ini Pak, kita sudah memponis sesuatu yang belum jelas. Bapak ini biasanya ramah. Tahu-tahu subuh nih ketemu di masjid, disapa dia Pak. Gini aja mandang Pak. Datang orang nih, lain lah busuk kayak ini sekarang nih. Tak apa masalahnya sama saya. Kira usut punya usut tuh, bapak tuh salah tidur malam tuh, sakit lehernya. Tak bisa dia nengok ke kiri. Kan bisa jadi seperti itu Pak. Kita tuh paling mudah, pikiran kita nih, otak kita ini dirancangkan untuk menerima rasa sakit Pak. Otak kita ini sensitif dia Bu. Apa yang kita khawatirkan diolahnya semua Pak. Makanya jadi banyak, kalau dokter tuh bilang jangan banyak pikiran. Sampai benci lah kadang Bapak Ibu. Digini-gini kan nyawa kena 120 tuh jangan banyak pikiran. Kata ibu begini-gini stetoskop tuh ndak ilmu tuh Pak. Berapa detakannya, berapa apanya Pak. Bukan gini-gini aja tuh Pak. Orangnya bilang gini-gini tuh. Ilmu semua tuh Bu. Karena 80% penyakit karena pikiran, 20% karena makanan. Kenapa banyak laki-laki kena jantung Pak? 20 orang di rumah sakit yang kena jantung, 16 laki-laki, 4 perempuan. Bapak pergi pesta sama ibu, pas dia mau makan daging ibu larang, itulah jantungnya naik. Bukan makan jantung, makan daging tuh Pak. Baru mau mengambil daging ngamuk ibu, abang janganlah makan daging, naik darah tuh nanti. Nah, dari tahan-tahannya hatinya Pak kan. Itu yang buat sakit jantung tuh sebetulnya Bu. Dimakannya telur puyuh, marah juga ibu. Abang tahu enggak telur puyuh itu kandungan kolesterol tinggi? Sakit kepala abang malah nanti. Udahlah enggak dapat makan kena marah lah Pak. Apa enggak jantungan jadinya Bu. Jadi betul kata dokter Emoto itu tuh Pak. Karena pikiran. Buruk sangka itu dari pikiran. Udah berani kita langsung sama di kantor dulu ya Bu ya. Ada di sebuah perkantoran. Bapak nih staf biasa. Tapi dandanannya Pak membuat orang buruk sangka. Sepatu John Lobb tuh 12.800.000 harganya. Kemudian makannya asal istirahat kantor di restoran depan kantornya. Sampai bawa kalkulator Bu orang kantornya tuh, coba lah gajinya kan sekian kan. Makan di situ tuh ATS berapa kau tanya kemarin? 10 ATS aja 10 kan. Sudah itu nasinya paling murah berapa? 29. Udah berapa? Habis duitnya gaji 2.500.000 cuman. Tiap hari orang bahas itu. Rupanya tuh Ibu, bapak tuh dia kerja di sana sebagai staf, tapi di luar itu dia punya usaha pembibitan budidaya ikan lele sama ternak sapi di Bogor Pak. Rupanya kaya raya. Ada di satu perumahan Bu, orang baru pindah, suara besar Pak. Sampai marah tetangga, Pak kalau nelfon tuh enggak bisa kecil suaranya. Ngapa kata bapak nih Pak. Datanglah RW ke rumah. Bapak udah resah orang sini Pak, baru pindah. Apa maksud Pak RW ini? Apa yang Pak RW katakan? Melawanlah dia ke RW Pak. Dah sepakatlah masyarakat, udah usir aja dia, bikin rusuh ya. Nggak mau tahu sama orang. Hari Minggu pas tukang sayur lewat Bu, pas ibu-ibu sedang beli sayur di depan rumah orang yang dibenci ini, disapa tukang sayur tuh dia Pak, senyum tukang sayur sama dia, senyum dia sama tukang sayur tuh. Datang masyarakat ibu-ibu di situ, mak-mak rempong yang sedang belanja sayur nih kan. Kenal bapak sama dia Pak. Iya tetangga saya dulu tuh. Kami benci sini sama dia. Jahat orangnya, RW aja dilawannya. Keras-keras ngomongnya tuh. Datang tukang sayur nih, maaf ya Bu ya, bapak tuh peka tuh Bu. Baru orang sadar, bukan melawan dia ke RW itu Pak. Dia bertanya apa kata Pak RW, itu maksudnya itu Pak. Dia ngomong keras-keras di telepon tuh enggak dengar, maka dia meki-meki. Kan kita ini Bu mudah untuk miring ke kiri otak nih Pak, daripada dia ke kanan. Makanya di dalam Al-Quran tuh Bu, jangan suka berburuk sangka. Kemudian apalagi la tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Itu yang kita lakukan sekarang. Buruk sangka,
mencari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'doh, jangan kalian saling menggunjing satu sama lain. Ini dibuat semua nih orang Islam nih. Memang gaya orang bergunjing di masjid ini mantap lah Pak. Aku bukan memburuk-burukkan orang Bang ya, ini masjidnya, aku nak mungkin bohong, akhir kena buruk juga orang. Kita tuh aneh Pak, bertopeng-topengnya macam itu tuh Pak. Udah jelas dari ini kata orang, jangan suka buruk sangka. Kemudian jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Nah, kita itu betul yang kita lakukan hampir setiap hari. Jangan menggunjing satu sama lain. Sampai kata Rasulullah, bu al-ghibatu asyidda minaz zina. Bergunjing itu dosa yang lebih besar daripada zina. Untuk menakuti kita Pak, janganlah gitu lagi. Orang rendah, ciri orang rendah, dia selalu menceritakan kekurangan orang lain, menceritakan keburukan lain. Ini orang rendah nih, derajat paling rendah di manusia itu orang seperti ini lah Pak. Suka menjelekkan orang, suka meredahkan orang. Nah, itu ciri orang yang rendah. Tidak ada orang nih yang baik. Bapak tuh baik, manalah baik, menyumbang kalau tidak ria apa, pokoknya dipatahnya terus saja Pak. Dia pokok miring terus. Itu ciri orang rendahan tuh. Tidak pernah melihat kebaikan di diri orang lain. Kemudian Bu ya, kenapa kata Rasulullah menggunjing itu dosa lebih besar daripada zina? Orang berzina dia minta ampun satunya Pak, cuman sama Allah langsung. Minta ampun dia sama Allah, kemudian dia perbaiki dirinya, selesai masalahnya. Tapi orang bergunjing, dia mesti minta maaf dulu kepada orang yang dia gunjing, baru tobatnya diterima Allah. Kan berat jadinya Pak. Harus minta maaf dulu, Kak, aku jujur ya Kak, selama ini orang benci sama kakak, aku yang memburuk-burukkan kakak sama orang. Itu minta maaf betul aku Kak. Itu baru mantap Pak. Atau pilih cara yang kedua, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang pernah kita gunjing. Kemudian mulailah memujinya di mana pernah dulu kita menggunjingnya. Jadi yang boleh itu apa Pak? Rasanya kalau kita diamkan mudaratnya besar ini, itu baru boleh dibilang Pak. Contohnya istri mengadukan suaminya kepada hakim, itu boleh dia memburukkan Pak. Tidak bisa dilindunginya karena itu bahaya, mudaratnya besar. Bapak ini tidak jujur, dipinjamnya duit ke Bapak B, datang Bapak C yang tahu, dikasih tahunya Bapak B ini, tidak usah pinjamkan lagi, Bapak itu tidak jujur bayar utang tuh. Nanti diminta dia ngamuk, bagaklah daripada kita. Itu tidak apa-apa Pak, karena menyelamatkan orang dari keburukan orang lain. Kemudian Bu ya, apa kata Allah hukumannya? Ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Makanya banyak orang sakit aneh-aneh EII itu sekarang tuh Pak. Sakitnya tidak ketemu, dia udah banyak makan daging bangkai. Kan kalau kita berbuat tiga ini sama dengan makan daging bangkai. Ustadz matinya banyak menggenaskan sekarang Bu, karena ustadz banyak makan bangkai sekarang Pak. Ustadz ini jelek kan, ustadz ini tengok di YouTube, jamaah menjelekkan ustadz ini, sesama jamaah saling serang, ustadznya menyeranglah, memburukkan orang juga, ditampilkan di media sosial lagi Pak. Waduh, apa ndak aneh-aneh juga penyakit ustadz sekarang, ngeri-ngeri juga nih Pak. Bukan orang jamaah yang saya maksudkan, ustadznya Bu. Jadi kalau nampak orang soleh-soleh muka di masjid, sakitnya aneh Pak. Bapak ada menghina orang enggak Pak? Ada ustadz sama ustadz Bapak hina enggak? Kami para ustadz nih Pak, bukan beda pendapat aja Pak, beda pendapatan ya juga Pak. Yang ini banyak jadwalnya, yang ini enggak, sakit hati yang kecil. Bukan enggak ada iri hati, hasad, dengki itu. Bukan tidak ada Pak. Yang ini banyak jadwal yang ditengok, spanduk dia aja yang beredar terus Pak, kan apa enggak sakit hati ustadz yang lain tuh. Makanya aneh-aneh juga penyakit kami ini Pak. Jadi makanya saya berlepas diri Pak. Kalau udah oh kita enggak bisa diam sekarang, tipu daya iblis semua tuh.
Nah, jadi kemudian Bu, itu kenapa banyak. Kalau dulu itu perbedaan itu jadi rahmat karena sahabat tahu Pak, satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah tentang ini. Apa kata Amir bin Said? Rasulullah sholat di masjid Bani Umayyah, sholat 2 rakaat yang begitu panjangnya. Setelah itu Rasulullah berdoa sangat lama. Kemudian Rasulullah menghampiri kami. Aku berdoa dengan 3 doa kepada Allah, 2 dikabulkan, 1 tidak. Aku meminta kepada Allah, ya Allah jangan binasakan umatku karena lapar. Ini dikabulkan oleh Allah. Karena orang kalau lapar pemarah Pak, contohnya bulan puasa. Maka disuruh kita mengendalikan marah bulan puasa itu karena kita pemarah. Orang lapar nih Pak, lain pemarahnya Pak. Tengok kau ya, aku kena puasa nih, berbuka nanti tengok kau. Awak puasa di panjang-panjang, padahal marah tuh Pak. Karena kita pemarah, sensitif kalau lapar tuh Pak. Cuman menggunjing tidak mau bulan puasa tuh, haus masalahnya Pak. Maka tidak ada orang yang lama duduk di masjid kalau apa, pasti tidur aja Pak. Kalau kita lapar tuh mana ada gunjing nih, kakak udah tahu enggak kak suami siapa tak pulang? Biar aja lah, haus betul, enggak usah cerita itu lagi. Tapi cerita berbuka atau apa nanti buka kak, baru agak semangat Pak, gunjing enggak mau orang. Tapi kalau udah berbuka Pak, jangan Pak tanya. Ustadz ceramah menjelang tarawih itu dia ceramah lah belakang tuh Pak. Udah buat nastar kak bulan ini kak. Mungkin enggak ada tamu, enggak juga ada ke rumah tuh kak. Terdengar tuh Pak ke depan tuh. Menjelang tadarus tuh Bu, menunggu giliran dia ngaji, itu terdengar di luar tuh Pak. Ada aja yang diobrolin tuh Pak. Itu ya Bu ya. Kalau lapar tuh kita kurang bergosip tuh kurang Pak. Enggak semangat ya. Kemudian kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah jangan binasakan umatku karena banjir. Yang ini juga dikabulkan oleh Allah, tidak akan binasa umat ini karena banjir. Tapi ketika aku meminta kepada Allah, ya Allah janganlah saling berselisih antar umatku, yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Menjadi ujian bagi kita Bu. Siapa yang keras hati, siapa yang sombong di dalam berbeda, akan kelihatanlah asli kita tuh. Itu yang menjadi ukuran ujian. Kalau para nabi berbeda, rasul berbeda, sahabat berbeda, berhasil jadi rahmat semua ya Pak. Semua jadi rahmat. Tapi kalau sekarang semua jadi azab. Kita lihatlah ya Bu ya. Seperti ini kembali lagi nih kita kepada Nabi Daud alaihissalam. Datang 2 orang perempuan berebut 1 orang bayi. Kata yang si A menjelaskan, ini bayi saya yang melahirkannya, tahu saya rasa sakitnya. Kata si B, ini bayi saya. Cuman di dalam pengadilan Nabi Daud memenangkan ibu si A karena dia lebih meyakinkan. Dari sini Bu, kita belajar apa Bu? Ada orang dia benar tapi ngomong tidak pandai Pak, bisa kalah. Nabi Musa kenapa dia bawa Nabi Harun? Karena Nabi Musa tidak jelas kalau ngomong, makanya dia minta Nabi Harun mendampinginya. Nah, ada orang dia benar tapi ngomong tidak pandai. Yang satu lagi ini dia tidak pandai Pak, ngomong pandai. Yang ngomong pandai ini yang di apa? Ada satu pejabat di Pekanbaru nih Bu ya. Saya kalau dengar dia ngasih kata sambutan Pak, luluh hati dibuatnya Pak, mantap bicaranya, senang dengar dia ngomong tuh. Bagus dia Pak menata kata. Ada orang bagus menata kata tuh, enak kita mendengarnya. Tapi misalnya nih orang ini benar tapi karena dia tidak pandai ngomong, kadang terbatuk-batuk dia. Sementara dalam ilmu psikologi orang kalau baca kalau bicara batuk-batuk bergetar suaranya dia bohong. Itu pula Pak, padahal dia benar nih, cuman dia tidak pandai ngomong gitu. Padahal dia cerdas sebetulnya. Akhirnya dikalahkan dengan yang pandai ngomong. Yang pandai ngomong lah yang benar ini. Nah jadi Bu ya, datang Nabi Sulaiman. Masalahnya apa ya? Ini
anak nih berebut. Cuman ibu A ini sudah meyakinkan kok bahwa dia pemilik bayi ini. Kata Nabi Sulaiman, boleh aku ikut dalam masalah ini ayah? Oh silakan Sulaiman. Tolong ambilkan aku pisau, kata Nabi Sulaiman. Jadi gini ya Bu ya, daripada kalian tidak berenak-enak hati, kita belah dua aja bayi ini, nanti dapat separuh satu orang. Setuju? Kata ibu A, kalau kau mengatakan demikian aku setuju. Kata ibu B, saya mohon maaf Nabi Sulaiman, saya berbohong. Ini bukan bayi saya, ini bayi ibu A. Silahkan ambil aja Bu bayinya. Langsung diambil Nabi Sulaiman bayi itu, dikasih kepada ibu B. Datang ibu A, kenapa kok dikasih ke ibu B? Seorang ibu kandung tidak akan membiarkan anaknya dibelah dua, sementara kau tadi menyetujuinya. Ibu B itu daripada anak dibelah, biarlah aku bohong, ini anak dia. Itulah seorang ibu, itu cerdiknya Nabi Sulaiman. Tidak ada Nabi Daud berbisik, kau ada berapa kali buat malu aku nih Sulaiman di depan orang kau gini kan? Aku tidak ada, lapang-lapang aja sebetulnya Pak, karena dia benar aja semuanya, benar aja, tidak ada salah itu Pak. Cuman bisa bisa meletakkan porsinya itu Pak ya. Waktu ada perempuan buta diperkosa oleh 4 orang laki-laki di masa Nabi Sulaiman ya Pak. 4 orang laki-laki memperkosa perempuan buta, dan perempuan buta ini tidak pandai bicara Pak. Itu payah Pak. 4 tersangka ini udah ada nih Bu, cuman tidak ada bukti kuat bahwa mereka yang melakukannya, karena perempuan ini tidak nampak siapa orangnya dan dia tidak bisa bicara. Akhirnya kata yang berempat ini ketika diperiksa, siapa yang memperkosa perempuan ini? Sepakatlah mengatakan anjing yang memperkosa perempuan itu. Kami nampak anjing yang memperkosa. Bingung juga Nabi Daud Pak, ya kayak mana mau ngambil keterangan, bingung juga jadinya. Datang Nabi Sulaiman, dipakainya trik Pak, dipanggilnya satu-satu ke dalam ruangan, pertanyaannya di luar dugaan. Jadi kau sepakat siapa yang memperkosa perempuan tuh? Anjing. Berarti kau kan nampak tuh kan? Nampak cuma tidak sempat menolong. Apa warna anjing yang memperkosa tuh? Baru bingung Pak. Kuning katanya. Dipanggil lah yang kedua, apa warna anjing yang memperkosa? Hitam. Belang-belang lah semua Bu. Lalu dikumpulkan 4-4-nya, tolong kalian serentak jawab sekarang. Apa warna anjing yang memperkosa ya? Belang-belang Pak, hitam biru. Nah, kalian tersangka yang 4 orang. Pertanyaan yang tidak diduga oleh pelaku, itu kecerdasan Nabi Sulaiman. Nah bapaknya nerima lagi itu Pak. Tidak ada masalah dalam perbedaan itu, jadi rahmat. Kemudian yang sering kita dengar Pak, masalah tawanan perang yang 70 orang di perang Badar. Apa kata Rasulullah ke Abu Bakar? Abu Bakar, ini kita punya tawanan 70 orang. Menurut kau kita apakan tawanan ini? Kata Abu Bakar Siddiq, tawanan ini kan saudara-saudara kita juga ya Rasulullah. Kita mengenal mereka juga di Mekah, dekat sama kita. Jadi kalau menurut aku kita bebaskan tawanan ini, tapi dengan tebusan. Yang tinggi pangkatnya di antara mereka, panglima-panglima ini, kita minta 4.000 dirham. Kalau prajurit biasa kita minta 1.000 dirham. Oke, kata Rasulullah. Umar, bagaimana pendapatmu tentang 70 orang tawanan ini? Kata Umar bin Khattab, matikan aja semua ya Rasulullah. Terutama Suhail bin Ammar itu, sebelum dipancung kepalanya kita tarik lidahnya dulu keluar. Kan berbeda tuh Pak. Yang satu bebaskan, minta tebusan. Umar bin Khattab, matikan semua ya Rasulullah. Suhail bin Ammar, tarik lidahnya keluar. Apa kata Rasulullah? Kadang ada hati umatku ini yang dilembutkan Allah hingga mencair seperti air. Kelembutan sikapmu Abu Bakar
mengingatkan aku kepada Isa alaihissalam. Ada hati umatku ini yang dikeraskan Allah hingga mengeras seperti batu, tapi di antara batu itu keluar air-air yang jernih. Ketegasan sikapmu Umar mengingatkan aku kepada Musa alaihissalam. Jadi dua pribadi ini Islam butuh. Ada yang lembut, ada yang tegas. Kalau lembut semua orang macet lampu merah, Pak. Pas lampu hijau, Pak duluan Pak. Enggak duluan aja. Duluan aja. Enggak apa-apa, kami belakangan aja, enggak butuh-butuh. Enggak lah Pak, lanjut dulu. Panjang macet, Pak. Kemudian Bu, kalau sempat orang lembut semuanya, lari-lari anak kecil di masjid, coba lah lembut-lembut Pak. Sayang, jangan main di masjid ya nak ya, main di luar. Macam ulat kelakuannya Pak, tambah di Pak panjatnya ini. Datang lagi tegas, keluar kan, ngajar main di masjid, tanggal-tanggal kan sarungnya lari. Jadi kita butuh dua ini Pak. Jadi bapak yang memang tegas, ya buatlah dengan ketegasannya. Dulu pernah Pak ya, saya bilang senyumlah Bu Bapak kepada keluarga, jangan tidak senyum. Kalau memang Bapak pendiam, jangan itu diamalkan. Bapak ini selama pendiam Pak, habis dengar pengajian saya pulang senyum, apa tidak terkejut istrinya Pak? Ngapa Bang nih Bang? Sangka istrinya dia meninggalkan perangai Bu. Selama itu menikah tidak pernah senyum pulang Pak. Pulang pengajian, mah tuh terkejut istri, ya Allah, meninggal perangai suami aku nih, tidak pernah senyum, tuh baru senyum pulang Pak. Kalau memang kita pendiam ya udah, tidak usah dibuat-buat. Nah, dia adalah pendiam, gunakan dengan kebaikan. Yang tegas, gunakan dengan kebaikan. Kemudian hebatnya Rasulullah itu ketika bermusyawarah itu Pak, tidak mematahkan satu sama lain. Dipujinya dulu pendapat ini. Kalau kita kan kadang tidak setuju, Bapak tidak usah ikut rapat lagi Pak ya. Asal Bapak ikut rapat merusuh ya, saya tengok. Tidak diundang merajuk Bapak, gitu-gitu. Dia dipuji dulu, pendapat Bapak betul. Karena rata-rata Bu, cara pandang orang ini yang mempengaruhi pendapatnya itu Pak. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Pengalaman beda-beda, latar belakang beda-beda. Sama dengan misalnya kami ini Bu, ditanya orang, istri saya tuh Ustadz begini-begini. Kita tidak bisa ngasih pandangan Pak, karena pandangan kita tuh yang kita hadapi istri kita. Orang tuh berbeda pula jadinya Pak. Misal macam di pengadilan Bu, perempuan ini udah menggugat cerai suami, pasti pengadilan bilang damai saja, biasa dalam rumah tangga seperti itu. Kawan ini udah letih Pak berdamai lah. Jadi karena kan pengadilan itu dia ingin kebaikan Pak, yang merasakan kan yang berpasangan, jadi sering berbeda ya, betul macam itu. Makanya tidak usah sering-sering nengok-nengok mentor tuh Pak. Mentor tuh yang dihadapinya beda, kita yang kita hadapi beda, mana bisa dipakai cara dia. Dia semua beda-beda. Nanti kita praktekkan, misalnya saya bilang Pak, kita itu jangan menjadikan istri kita sebagai pembantu di rumah. Sempat kita nyuci, sempat kita nyetrika, diamalkan sama jamaah Pak. 3 hari sudah tuh nelfon ya, gagal saya mengamalkan itu Ustaz. Ngapain itu? Saya tolong istri saya nyuci, gosok, besok Bang tuh kain udah tertumpuk, cuci lah lagi. Wah malah kena perintah Bu. Nyesal saya Ustaz. Nah, ya yang dihadapinya kalau istri, misalnya jenis istri yang lain kan, misal suami yang nolong, Bang tidak usah Bang, biarlah. Paling dia perhatian lah suami aku sama aku. Rupanya istrinya beda bangsanya Pak, malah diperhatikan mengkek Pak, azab diaturnya suaminya jadinya. Tuh cuci lagi tuh, udah terendam tuh, pandai cuci sekarang. Menyesal lah dia Bu, saya lah yang kena dia. Karena yang latar belakangnya berbeda-beda. Nah makanya Rasulullah memuji dulu Pak. Setelah dipuji Rasulullah pendapat kedua sahabat nih, baru kata Rasulullah, tapi maaf Umar, dalam masalah ini aku lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar Siddiq. Jadi pendapat Umar ditolak, pendapat Abu Bakar Siddiq diterima. Dan Umar sama sekali tidak sakit hati. Itu yang berbeda rahmat tuh Pak. Kalau kita sanggup enggak macam ini, enggak akan muncul lagi ke masjid, enggak akan muncul. Mana sekarang sembahyang Pak Ji? Rumah lagi Ustaz. Ngapa gitu? Malas lah saya cerita Ustaz. Akhirnya cerita juga panjang juga jadinya Pak. Tadi malas cerita, rupa panjang, awak lah letih dengar kan.
Besok sore tiba-tiba Umar melihat Rasulullah menangis bersama Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Umar, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Rasulullah tidak menjelaskan, Pak, terus menangis. Kata Umar, "Kalaupun kau tidak menceritakan kepadaku sebab kalian menangis ya Rasulullah, izinkan aku menangis bersamamu." Tidak jelas, tidaklah masalah, nangis sajalah kita sama-sama. Ikut nangis. Baru dikatakan Rasulullah, "Kemarin aku menerima pendapat Abu Bakar Siddiq Umar, membebaskan tawanan dengan uang jaminan. Ternyata aku salah Umar. Allah lebih cenderung menerima pendapatmu. Andaikan Allah menurunkan azabnya saat ini, hanya engkau yang selamat Umar." Jadi Bu, setelah dibebaskan dengan jaminan itu, Allah menegur Rasulullah melalui surah Al-Anfal ayat 67. Apa kata Allah, Pak? "Maka nali nabi ayakuna lahu asra hatta yuskina fil ard." Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Marah Allah, Pak. Tidak boleh, kau tidak boleh punya tawanan sebelum engkau melumpuhkan musuhmu di muka bumi. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Kau menghendaki harta benda duniawi, sedangkan aku menghendaki pahala akhirat untuk. Kenapa kau terima tebusan itu? Marah Allah, Bu. Cuma dah terlanjur dilepaskan, Pak. Dan ayat ini tidak dihilangkan Rasulullah dari Al-Quran, Pak. Tidak malu Rasulullah mengakui bahwa pendapat Umar diterima. Tidak ada Rasulullah berbisik ke Abu Bakar, "Abu Bakar, nih kita berdua aja yang tahu nih, janganlah tahu Umar, aku kena marah gara-gara nerima pendapat kau." Mengke Umar nanti tahu dia pendapat dia betul. Dan Umar tidak ada merasa besar kepala, Bu. Begitu ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, "Rupa pendapat kau diterima Umar, matilah kalian. Kalian mada," aku bilang. Kita ya macam itu, Pak. Mana ada senang hati kita, Pak, menengok orang gagal tidak terima pendapat kita. Datanglah pengurus ke rumah, "Pak Haji, betul rupa pendapat Pak Haji. Pak Haji minta maaf lah, kami bisa Pak Haji bantu Pak Haji." Saya sibuk. Tidak bisa saya, itulah maka jangan berkelakuan kalian itulah sial tuh mengkek minta ampun tuh, Pak. Itu cerita ke orang berlebihan lah, Bu. Pengurus masjid datang ke rumah saya tadi menangis-nangis, padahal tidak ada orang menangis datang, ditambah-tambah tuh, Pak. Nah, itu kemampuan kita untuk menerima perbedaan tuh, rahmat tuh belum bisa lagi. Tapi kita bisa mempraktekkannya tuh, Pak. Misalnya nih, Bu, cucu Rasulullah ketika dihina orang, dimaki-maki orang di luar masjid, Pak. Waduh, tumpah ruah orang dari masjid mau memukul orang yang menghina tuh. Keluar cucu Rasulullah Zainal Abidin nih, sekalian pukul dia. Hinaan dia terhadap aku tadi itu sedikit, dia baru tahu buruk aku. Asli aku yang dia tidak tahu banyak lagi. Nah, itu caranya tuh, Pak. Kita ini kadang sok suci, Pak. Dihina orang, cobalah renungkan, Bu. Apapun hinaan orang terhadap kita, sedikit dia baru tahu buruk itu. Asli kita yang kita sembunyikan yang Allah tahu. Jadi jangan kita merasa suci, Bu. Makanya, Bu, ketika saya dimaki orang, dihina orang, sedikit kok baru tahu buruk aku. Masih banyak yang disimpan Allah lagi. Cuma kadang kita sok suci, akhirnya kita berusaha menjelaskan gitu, Pak, kan? Berusaha klarifikasi, buang tenaga, Bu, buang energi itu. Orang yang tidak suka kita, bagaimanapun kita menjelaskan, dia tetap tidak akan suka. Orang yang suka dengan kita, tidak pun kita jelaskan, dia tetap suka. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, Pak. Nah, itu sahabat berbeda tetap baik, Pak. Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Abbas, ini tibanya ulama umat nih, Pak, waktu itu dua orang ini nih. Berbeda pendapat masalah apa, Bu? Macam kita sekarang, masalah warisan, Pak. Kata Zaid bin Sabit, kakek tidak mendapatkan waris terhalang oleh anak laki-laki. Kata Abdullah bin Abbas, dapat. Ini dalilnya. Zaid, ini dalilnya. Berdebat, Pak. Setelah berdebat, Zaid keluar mau pergi lagi nih, Pak.
Apa yang dilakukan Abdullah bin Abbas, Bu? Abdullah bin Abbas memegangkan tali kekang kudanya di bawah. Habis berdebat tuh, Pak. Tapi tetap hormat. Kata Zaid, Abdullah, jangan pegang tali itu, kenapa kau lakukan? Kata Abdullah bin Abbas, beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama. Langsung turun Zaid, disalaminya Abdullah bin Abbas, diciumnya tangannya. Tarik oleh Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tangan aku? Begini pula lah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai keluarganya. Nah, enak macam itu, Pak. Kalau kita habis berdebat, Pak, keluar bapak tuh naik onda, terjatuh, matilah kau. Nah, itulah berdebat juga lah sama aku. Celaka kau, kan tidak tahu kau aku rajin tahajud malam baca Quran. Dianggapnya orang celaka gara-gara amalan dia, Pak. Bisa enggak kita seperti ini? Sekarang mana ada, Pak, kita yang betul. Yang ini bilang kita yang betul. Ini melawan ini, pokoknya entahlah, Bu. Aneh sekarang ini, betul-betul dia pendapat dia aja yang betul. Yang sebelah sini bilang pendapat dia juga yang betul. Dia betul dia semua sebetulnya. Cuman kelapangan jiwa kita menerima perbedaan tuh yang enggak bisa. Enggak bisa jadi rahmat, betul-betul benci jadinya. Nah, ini yang terjadi sekarang ya, Pak ya. Kita contohlah, Bu, imam mazhab berbeda pendapat, enak, Pak. Kalau kita lihat Imam Abu Hanifah mengajarkan murid-muridnya kita tidak menggunakan kunut subuh. Imam Abu Hanifah. Jadi tidak ada satu orang muridnya pun yang memakai kunut. Nah, Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Kemudian ganti dengan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengeraskan kepada murid-muridnya menggunakan kunut dan jangan ditinggalkan. Kunut subuh ini jangan ditinggalkan. Waktu Imam Syafi'i berziarah ke makam Imam Abu Hanifah, di sana ada masjid. Didaulatlah Imam Syafi'i menjadi imam sholat subuh. Maka Imam Syafi'i meninggalkan kunut subuh. Yang ribut siapa, Pak? Murid. Kau mengatakan mengeraskan untuk menggunakan kunut subuh. Kenapa kau tidak melakukannya? Kalian tahu enggak ini kawasan siapa? Ini kawasan Imam Abu Hanifah yang dia mengajarkan muridnya untuk tidak melakukan kunut subuh. Kita menghargainya. Kan enak, Pak, kan? Udah jadi mayat aja Imam Abu Hanifah dihargai oleh Imam Syafi'i. Makanya kita berziarah ke makam ulama itu, Bu, untuk mendoakannya, bukan meminta. Nah, kalau sekarang ini kan aneh, Pak. Seperti kejadian di Lombok Timur, dibakar masjid gara-gara membela kubur keramat itu aneh tuh, Pak. Itu aneh tuh. Oh, datang orang, itu kan fitnah. Orang meminta ke kubur. Ah, ini dalam kenyataan ya, Pak ya. Saya pernah mewakili rombongan dari Pekanbaru waktu itu ziarah ke makam Mufti pertama Indragiri. Udah naik kapal, berhenti 2 kilo jalan kaki. Kita mau berziarah ke makam ulama, kita mendoakan Rasulullah aja, kita sholawat kepada Rasulullah, Pak. Tanda kita menghormati Rasulullah, bukan Rasulullah masuk neraka. Menghargai ulama kita doakan. Tapi saya melihat di kubur itu, Pak, ada kertas-kertas permintaan di sekitar makam itu. Kadang yang jadi juru kunci keluarga ini, Bu, itu duit masuknya, Pak. Jadi saya bilang ini udah menyalah nih. Kalau mendoakan oke. Misal macam rombongan yang dibawa kemarin Ustaz Alnof sama Ustaz Doni Putra, ibu-ibu KHA ziarah ke makam ulama, mendoakan ulama, betul, itu yang betul. Tapi dalam kenyataannya banyak yang meminta gitu. Enggak bisa berlapang dada gitu. Ya mungkin ustadznya agak salah menyampaikannya. Tentu respon jamaah tambah yang memanas-manasi gitu, Pak. Itulah makanya jadi akhirnya dibakar masjid. Kita walaupun seberbeda apapun jangan sampai melakukan tindakan haram, itu maksudnya tuh, Pak. Dulu ada ribut masalah sholat tarawih. Yang satu berkeras jumlahnya 11 rakaat, ini dalilnya.
Yang satu 23 rakaat, ini dalilnya. Saling memaki lah dalam masjid itu, Bu. Apa dasar kalian macam-macam lah, Pak. Guru kami itu profesor, doktor apa. Datang ustadznya, dia hukum sholat tarawih ini apa? Sunat. Memaki sesama muslim ini apa hukumnya? Haram. Jadi kalian lakukan yang haram gara-gara yang sunat. Itu yang banyak, Pak. Berbuat haram gara-gara perkara sunat. Menganggap remeh orang, merendahkan orang. Jadi sombong orang banyak sekarang, Pak. Orang makin beragama ini makin apa? Ini tidak makin sombong. Yang ini keras hati, yang ini keras hati. Ketemu kita cemberut, ketemu sama dia senyum baik dia rupanya, Pak. Kadang heran kita. Ketemu kita di masjid, diam, bersalam tidak mau. Tapi ketika bertemu sesama dia mesra, Pak. Wah, itulah, Pak, ya. Kasihan jadinya, Bu, melihat keadaan seperti ini. Imam Malik berdebat dengan Imam Syafi'i masalah rezeki. Ini guru dan murid nih, Pak. Kata Imam Malik, rezeki itu bertakwa kita kepada Allah, didatangkan Allah rezeki itu kepada kita tanpa kita berusaha, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa gitu, guru. Rezeki itu kita usahakan dulu, baru kita dapat. Berdebatlah, Pak, masalah ini. Imam Syafi'i keluar. Nampak orang keberatan mengangkat kurma, kata Imam Syafi'i, Pak, boleh saya bantu? Oh ya, silahkan. Diangkat oleh Imam Syafi'i. Setelah sampai tujuan, diupahnya lah Imam Syafi'i. Inilah kerja kita dulu baru kita dapat rezeki. Dibawalah kurma itu ke hadapan Imam Malik. Ini guru, buktinya. Saya kerja dulu baru saya dapat kurma. Silahkan makan, guru. Kata gurunya, aku pun macam itu juga. Tidak perlu aku kerja, duduk aja sini tadi, dapat kurma dari kau. Kan betul dua-duanya itu kan, Pak. Akhirnya berakhir dengan tawa gitu, Bu. Berakhir dengan tawa. Jadi sekarang ini hati-hati kita semua, Bapak Ibu. Pokoknya kalau udah mengarah ke menghasut, menjelekkan. Apa pesan Rasulullah kepada Utsman bin Affan? Kalau ada orang Islam datang kepadaku hendak membunuhku, apa yang kulakukan Rasulullah? Jadilah kau seperti Qabil anak Adam. Maksudnya apa, Pak? Tidak usah melawan. Itu betul lah, Pak. Jangan kan berdebat lah. Orang Islam masuk untuk membunuh. Jadilah engkau seperti anak Adam. Jangan masuk ke ranah itu gitu. Ini kadang, Bu, ya, kalau ada orang memburuk-burukkan di mimbar ini, Pak, jamaah senang betul hati, Pak. Saya heran, Pak. Takbir-takbir lah tuh. Kalau udah sifatnya menjelekkan, wah, takbir, Allahu Akbar. Bingung juga saya tuh. Kalau udah menjelekkan ini, menjelekkan itu, aduh. Di masjid lagi, Pak, jamaahnya semangat lagi. Itu kerap tuh diundang betul tuh. Pokok kalau udah menjelek-jelekkan lah, Pak, ya, itu senang betul jamaah. Jadi kita ini jadinya apa, Bu? Sampai banyak jamaah ini sekarang udah cerdas ya, Pak. Kami ini ke masjid mau mengaji, kasih kami ilmu. Kadang kan banyak tuh, Pak, yang ini menyerang ini. Saya dengarkan kajiannya, ini isinya berkelahi dari tadi nampaknya. Ingat pesan ulama, Bu. Orang yang rajin berdebat hatinya keras, sholatnya tidak akan khusyuk. Sampai kata Rasulullah, Pak, siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia saat itu benar, padahal benar nih, Pak, dia tinggalkan perdebatan itu, Allah akan membangunkan rumah di halaman surga untuk. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita tanamkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.